Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Bagaimana perasaannya, bagaimana kondisinya, dan apa yang dipikirkan, kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semua, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia malam ini. Apakah yang dirasakan, bagaimana kondisinya, kita akan coba cek ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada turn over a new page. Jelas sekali, ya, sebuah wajah meneteskan air mata. Arti kata malam ini ada energi dia itu kayak pengen nangis atau lagi bersedih ya. Tangisan ini apakah tangisan haru atau tangisan penyesalan atau tangisan benar-benar ya dia pengen nangis gitu ya. Oke. Di sini memang terlihat sebuah cinta yang memang sudah berakhir. Mungkinkah cinta antara kamu dengan dia sudah berakhir dan dia merasa menyesal, apalagi melihat kamu saat ini benar-benar berubah, berbeda gitu ya. Tidak seperti dulu yang mungkin dulu dia melihat kamu itu bukan siapa-siapa, atau dia melihat kamu itu adalah orang yang mungkin tidak pantas untuk diperjuangkan. Tapi di sini dia akhirnya mengeluarkan air mata setelah melihat kamu atau mungkin bertemu kamu ya dalam keadaan kamu itu makin bersinar. Nah, jadi bisa jadi ya, tadi atau beberapa hari ini ada pertemuan antara kamu dengan dia. Seseorang ini mungkin saja orang yang pernah dekat dengan kamu, atau dia sudah jadi mantan kamu, atau ada seseorang yang menyimpan rasa ke kamu tapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Lalu ya mungkin akhirnya dengan memendam rasa, dia hanya bisa merasakan kesedihan. Kok aku begini ya? Aku ngerasa nggak pantas untuk mengungkapkan cinta ini kepada kamu. Mungkinkah di sini antara kamu itu ada perbedaan? Perbedaan sosial, ya, perbedaan derajat, martabat gitu ya. Dia merasa tidak percaya dengan dirinya bahwasannya dia itu bisa memiliki kamu. Mungkin ya beberapa dari kamu ya di sini ataupun dia. Nah, lanjut di sini ada juga sih seseorang ini dia happy life, hidupnya bahagia. Ya, mungkin setelah terpisah dari kamu dia bahagia atau dia pura-pura bahagia. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau dia itu happy, ya. Dia hidupnya itu berkecukupan. Dia mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai atau mencintai dia, tapi ternyata itu hanyalah apa ya, kayak kedoknya aja. Dia berusaha untuk menutupi semua kesedihannya, ya. Di dalam hatinya atau keadaan di sebenarnya itu sedih gitu loh. Dia menangis, ya. Tapi dia apa ya, seperti ingin menunjukkan kepada dunia kalau aku itu baik-baik saja. Ya, karena penyesalannya dia. Seandainya dia menyadari atau mungkin mengungkapkan kepada kamu atau dia datang kepada kamu ingin minta maaf, arti kata dia merasa udah kalah gitu loh, ya. Jadi seseorang ini merasa masih ada ego, tapi di dalam hatinya menangis. Oke, di sini ada silent the mind. Dia mencoba untuk merenung, dia mencoba untuk menyendiri di sini, atau dia mencoba untuk bermeditasi, ya. Dan akhirnya dia mencoba untuk introspeksi diri, ya. Dari semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat, ya, dia berharap bisa merubahnya, bisa merubah keadaan, atau dia bisa merubah hubungan antara kamu dengan dia. Ya mungkin saja saat ini itu dia merasa kesepian, dia merasa kehilangan kamu, ya. Hidup dia di sini benar-benar
merasa kayak apa ya, ada momen yang membuat dia itu kayak sulit melupakan kamu, ya. Seolah dia melihat masa depan itu bersama dengan kamu. Ya, namanya penyesalan ya, pasti datangnya di kemudian hari. Kalau di awal itu biasanya ya mungkin uang muka gitu ya, atau pembukaan begitu ya. Nah, jadi di sini aku merasakan seseorang ini merasa hatinya itu hancur. Dia ingin mengembalikan hati dia yang dulu, yang punya gairah, punya semangat, ya, punya kebahagiaan. Dia ingin mengembalikan hati dia yang memang saat ini itu kayak ngerasa hancur. Ya, mungkin itu semua karena kesalahan dia sendiri, ya, karena perbuatan dia. Dia sudah mengabaikan kamu, dia sudah mengecewakan kamu, ya, dan pada akhirnya dia menyesal. Karena dia beranggapan, akhirnya dia mikir gitu ya, dan melihat kamu itu mungkin bersinar. Terus kamu itu adalah orang yang mungkin berbeda dari yang lainnya, ya. Dia melihat kamu itu sosok yang benar-benar perfect, sempurna bagi dia. Ya, di saat dia sudah meninggalkan kamu, di situlah dia melihat kamu itu makin bersinar. Akhirnya penyesalan, ya. Nah, di sini kedamaian mungkin mulai akan mendekat kepada dia. Mungkin saja ada sebuah harapan dia yang akan benar-benar dia rasakan di sini. Oh, ternyata aku ada harapan ya, bisa bersama dengan kamu lagi. Ya, mungkin itu yang dipikirkan dia ya, atau kondisi dia. Kita akan coba lihat bagaimana uh, isi hati itu dalamnya dia. Kita akan coba cek apa yang ingin dia katakan kepada kamu, kenapa dia sampai menangis. Oke, fokus pada kartu ini. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke. Nah, jelas sekali di sini. Dia ingin mengatakan, I miss you. Do you? Nah, dia merindukan kamu. Tapi apakah kamu juga merindukan aku? Itu yang mungkin dia ingin tahu di sini. Karena jika dia sudah tahu kalau kamu merindukan dia, arti kata ada kesempatan untuk dia mungkin bersama dengan kamu. Nah, dia juga melihat kamu itu sekarang begitu cantik. You are so beautiful. Why do you need me? Ya. Jadi dia kayak ngerasa kamu itu begitu cantik, kamu itu mempesona, kamu itu ganteng gitu ya. Kamu itu orang yang perfect gitu ya. Nah, di sini dia mencoba untuk melihat apakah ada petunjuk, apakah ada saran yang atau jalan yang begitu profesional yang mungkin akan dia lakukan di sini ya. Intinya dia juga tidak akan melakukan kecurangan begitu ya. Dia ingin secara profesional. Kalau dia merasa bersalah ya mungkin profesionalnya dia minta maaf gitu loh. Dan dia mengaku dia salah. Bahkan mungkin saja dia ingin menebus kesalahannya, ya. Di sini. Nah, di sini dia juga mengatakan ada angka 8, ada angka 9, ada angka 5. If I follow you, I can lose everything. Jika aku mengikuti kamu, ya, maka mungkin aku akan kehilangan segalanya. Mungkinkah ini alasan dia kenapa dulunya menjauh dari kamu? Apakah di sini antara kamu dengan dia ada yang LDRan, ya? Antara kamu dengan dia mungkin ada hubungannya tidak direstui gitu ya. Kalau misalnya Kak dia tidak direstui terus dia ngotot mungkin mengejar kamu atau berhidup bersama dengan kamu, otomatis dia kehilangan keluarganya. Atau dia yang LDRan, dia mungkin bekerja, mungkin di luar kota atau di negara orang. Terus kalau dia untuk melamar kamu, berkomitmen dengan kamu atau ngikuti kamu, otomatis dia kehilangan pekerjaannya. Mungkin itu juga salah satu faktor antara kamu dengan dia akhirnya berpisah. Ya, semoga jalan keluar untuk masalah ini bisa kamu temukan. Oke. Di sini ada angka 1, ada cup. Ini sebenarnya adalah peluang ya. Sebuah kehidupan baru bisa jadi ya. Terus peluang, kesempatan antara kamu dengan dia itu ternyata masih ada rasa. Ya, mungkin mirror ya antara kamu dengan dia di sini ada rasa yang sama. Sama-sama memiliki ya keinginan, tapi terkadang ada ego yang untuk bisa menolak gitu loh, ya. Ini ada I know you from somewhere. Nah, ternyata seseorang ini dia mulai stalking kamu, mantau kamu dan dia selalu mengetahui informasi itu tentang kamu mungkin dari seseorang, ya. Orang yang dia percaya di sini. Sehingga akhirnya dia mungkin merasa, oh udah lepas rindu aku, kangen aku gitu ya. Karena dia selalu mendapatkan cerita tentang kamu. Mungkin dari seseorang, ya. Atau mungkin dari sosial media.
Oke, kita akan coba lihat dari percintaan ya dulu ya. Terakhir aku ambil dari kartu tarot. Ya, sepertinya ya tidak perlu ditangisi gitu ya. Oke, fokus pada kartu ini. Kita coba ambil 3 kartu aja. Ya, The Butterfly. Next fase. Dia berharap ada fase berikutnya ya untuk kamu dengan dia bisa bertemu atau mungkin membicarakan atau mungkin ada proses pemaafan gitu ya. Oke, ini ada new fase, ini fase baru juga ya. Dia berharap ada fase baru bersama dengan kamu. Dulu yang pernah ada ya hubungan antara kamu dengan dia itu memang sudah berakhir, sudah habis. Tapi dia ingin ada fase berikutnya atau fase baru ya untuk dia bisa bersama dengan kamu lagi. Di sini ada talking, a waiting message. Dia selalu menunggu kamu, menunggu pesan dari kamu, menunggu jawaban dari kamu ya. Mungkin saja dia sudah mengatakan kepada kamu, tapi kamu tidak menjawab ya. Pertanyaan yang dia sudah ajukan kepada kamu itu menjadi tanda tanya bagi dia. Ya, dia berharap sekali kamu bisa ngobrol sama dia, bicara sama dia ya. Mungkin saja ya, dia ingin semuanya clear gitu. Ada SWOT and ROS. Ya, di sini seolah-olah dia kayak ngerasa kita itu pasti akan dijaga. Ya, seperti kita itu diprotek, hubungan kita itu diprotek. Walaupun mungkin sudah berpisah, tapi rasa itu masih ada. Apakah ini tanda-tanda takdir akan mempersatukan kita kembali? Ya, mungkin. Beberapa dari dia berpikir seperti itu. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Kita ambil 3 juga ya. Oke. Ya, ada 4. Ada Four of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Taurus, Virgo, Capri. Oh, banyak sekali. Nah, ini gambaran ya. Seseorang ini mungkin berada di dalam keadaan benar-benar terpuruk, sedih gitu ya, kecewa, galau. Atau dari segi keuangan, mungkin dia kayak lagi pernah ditipu atau mungkin dari pasangannya ya, atau dari orang ketiganya yang membuat dia kayak ngerasa banyak kerugian yang mungkin dia dapatkan ya sejak dia meninggalkan kamu begitu. Karena mungkin selama ini kamu tidak pernah menyusahkan dia ataupun kamu minta ini minta itu kepada dia, kamu nggak pernah. Ya, tapi seseorang mungkin hadir ke dalam hidupnya dia yang menjadi orang ketiga. Bisa jadi mungkin moroti dia, ya banyaklah permintaannya yang membuat dia juga pusing kepalanya gitu ya. Oke, di sini apa lagi? Ada Taurus, Virgo, Capri lagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu. Jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini juga ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Di sini ada Eight of Pentacles. Dia berusaha sekali, berusaha melakukan apapun caranya supaya bisa bertemu kamu, mengatakan segalanya dan meminta kesempatan kepada kamu. Dia ingin melakukan apapun caranya. Intinya dia tekun di sini, ada usaha yang dilakukan untuk bisa bertemu dengan kamu atau kembali bersama dengan kamu. Ini bagi kamu yang punya cerita seperti ini ya, semoga aja akan kembali. Jika kamu dengan dia bersama-sama masih cinta, menginginkan, ya perjuangkanlah cinta kamu. Ini ada Two of Cups. Pertemuan itu akan terjadi lagi. Wah, ini seperti takdir ya. Ada takdir yang mungkin akan mempersatukan kamu. Ada Two of Cups, pertemuan antara kamu dengan dia mungkin saja akan ada komitmen selanjutnya. Mungkin disinilah kamu banyak belajar. Belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan, sehingga nantinya ke depan saat ada pertemuan antara kamu dengan dia mungkin akan selalu menjaga kamu, ya, menyayangi kamu dan lain sebagainya ya. Oke. Ini ada Queen of Swords. Seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu, sangat-sangat memikirkan kamu, apalagi ya. Di sini dia beranggapan kita itu satu circle, sulit dipisahkan. Ya, kemanapun pergi kita pasti akan ketemu, itu anggapannya dia. Ternyata benar gitu loh. Bisa jadi dia sudah memanifestkan kamu. Ternyata kamu juga ketarik oleh energinya dia gitu.
Ini ada Knight of Pentacles. Tapi di sini kamu mungkin lebih kayak berhati-hati saja. Ya, intinya tidak terlalu berharap. Kalaupun dia datang ingin ngelamar atau ingin berkomitmen, it's okay gitu loh. Arti kata mungkin ini takdir. Tapi kalaupun tidak, aku udah mengikhlaskan. Itu tentang kamu, ya. Di sini ada lagi Knight of Calicas. Ini juga lagi-lagi Knight, ya mungkin lebih kepada waspada dalam menggunakan rasa cinta ya terhadap seseorang. Ya, karena kamu ini mungkin punya masa lalu yang cukup menyedihkan. Banyak orang-orang yang mungkin selalu memanfaatkan kamu. Tapi di sini, ya, kamu tanyakan pada intuisi kamu coba pakai logika kamu, ya, jika dia benar-benar memperjuangkan kamu, arti kata dia adalah orang yang tulus. Oke? Kita coba lihat dari inisialnya. Seperti apa inisialnya? Oh, udah ya. Ada H, saudara teman. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan saudara teman. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ternyata mantan yang pernah menyakiti sadar saat kamu mulai bersinar, dia menyesal gitu ya. Ada L, teman berantem. Ya, jangan sering-sering berantem ya. Karena kalau sering berantem ya, akhirnya bisa berjodoh. I dan V, temannya teman. Ya, namanya kita teman pasti ya, namanya kita punya banyak teman ya. Terkadang ada temannya teman, keluarganya teman gitu ya. Terkadang ya melihat kamu bersama dengan saudaranya yaitu membuat rasa itu muncul gitu. Ya, semoga aja ya. Dan ini zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ada Sagittarius. Ada Cancer. Ada Gemini. Ada Sagittarius lagi ya. Ada Aquarius. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan kepada kamu. Semoga apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur ya. Kita akan coba lihat apalagi yang terbaca. Ada Two of Cups, pertemuan. Di saat dia merasa sedih sudah meninggalkan kamu, ya, dia begitu merindukan kamu, berharap kita bisa bertemu kembali. Ternyata ini terjadi. Inilah ya kesimpulan dari cerita yang mungkin kamu miliki di sini jika kamu resonate. Jika kamu tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.